Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Kini kita berpindah ke sisi lainnya, tepatnya di wilayah Gumcheongu. Karena mereka telah disak mundur oleh pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Park Min-woo ataupun penyihir berjas putih Jo Dal-soo yang merupakan penanggung jawab daerah tersebut pun berniat untuk meminta bantuan kepada pusat. Ia pun menghubungi kantor pusat menggunakan alat komunikasi. Tapi sayangnya jawaban yang ia dapat adalah sudah berakhir. Semuanya sudah selesai. Roman Dimitri telah mengeksekusi presiden dan bahkan bantuan dari Tiongkok memilih untuk mundur. Tentunya saat mendengar informasi tersebut masih sulit bagi Jo Dal-soo untuk mempercayainya. Ya, karena itu adalah satu-satunya harapan yang ia miliki agar bisa selamat dari serangan pemberontak. Tapi saat mengetahui jika Presiden Kim Jong-tae telah tewas, itu berarti sudah tidak ada lagi orang yang bisa ia mintai tolong. Wajahnya benar-benar dipenuhi rasa takut karena bisa dipastikan jika dirinya lah berserta penyelidik Tae Junmon yang memulai seluruh permasalahan dengan Roman Dimitri. Jika Roman telah memenangkan pertarungan, itu berarti tidak ada lagi tempat bagi mereka. Lalu Jo Dal-soo pun menyampaikan informasi yang baru saja ia dapat kepada Tae Junmon, dan setelah mendengarnya langit terasa akan segera runtuh. Sudah tidak ada harapan lagi bagi dua orang tersebut untuk bisa terus bertahan hidup. Hingga pada akhirnya Tae Junmon pun mengutarakan sebuah ide terakhir, yaitu bagaimana jika kita melarikan diri dan meminta bantuan internasional, karena permasalahan Korea juga termasuk permasalahan internasional karena Roman telah melanggar perjanjian internasional. Mendengar hal tersebut, Jo Dal-soo seperti telah menemukan secerca harapan, karena jika rencananya sukses maka mereka juga bisa meminta tolong kepada pihak internasional untuk menyingkirkan Roman Dimitri. Dengan begitu bisa saja ia yang akan menjadi presiden Korea selanjutnya. Jo Dal-soo pun kembali dipenuhi oleh semangat. Bersama dengan Tae Junmon, mereka pun langsung berpindah ke ruangan teleportasi. Tapi sayangnya alih-alih berada di luar negeri, mereka malah berpindah tepat di hadapan kelompok pemberontak. Ya, ternyata Park Min-woo ataupun penyihir berjas putih telah memprediksi apa yang akan dilakukan oleh Tae Junmon dan juga Jo Dal-soo saat mengetahui fakta bahwa ibu kota telah ditaklukkan. Jadi, ia pun langsung mengubah titik teleportasi yang berada di wilayah Gumcheon, dan ternyata perhitungan Park Min-woo tepat. Jo Dal-soo dan juga Tae Junmon lebih memilih untuk melarikan diri daripada mempertahankan wilayah Gumcheon bersama para prajurit tersisa. Karena sudah tidak memiliki harapan lagi, Jo Dal-soo pun langsung meminta belas kasihan kepada Park Min-woo. Begitu juga dengan Tae Junmon. Keduanya bersujud sambil memohon agar diberi ampun. Tapi sayangnya Park Min-woo tidak bisa atau tidak memiliki hak untuk memberikan hukuman kepada keduanya. Dan ternyata ia juga sengaja menangkap keduanya hidup-hidup untuk dijadikan sebuah hadiah.
kepada Roman Dimitri. Hingga beberapa saat setelahnya, sebuah portal pun terbuka di dekat Park Min-woo dan dari sana muncullah Roman Dimitri. Park Min-woo pun mengucapkan selamat kepada Roman karena telah menyelesaikan tugasnya. Melihat kehadiran Roman Dimitri, wajah Jo Dal-soo dan juga Tae Junmon pun berubah menjadi begitu pucat. Dan karena nasib mereka sudah berada di ujung tanduk, keduanya pun langsung memohon dengan berbagai macam alasan kepada Roman Dimitri agar mereka bisa tetap dibiarkan hidup. Tapi sayangnya Roman sama sekali tidak mempedulikannya. Melihat sikap dari Roman, Park Min-woo pun langsung menjelaskan situasi yang telah terjadi di wilayah Gumcheon. Seperti yang diharapkan, prajurit Gumcheon tidak bisa menangani gelombang monster dan mundurnya pasukan Tiongkok menandakan hampir jatuhnya wilayah Gumcheon. Lalu Jo Dal-soo dan juga Tae Junmon yang menyadari mereka tidak memiliki harapan mencoba untuk melarikan diri, tapi aku berhasil menangkap keduanya. Sayangnya Roman sama sekali sudah bisa menduga apa yang akan terjadi, dan yang lebih penting saat ini adalah menghancurkan gelombang monster dan memastikan keamanan Korea. Tentu saja itu adalah jawaban yang logis, tapi Park Min-woo merasa sedikit kecewa karena sepertinya usahanya untuk menangkap Jo Dal-soo dan juga Tae Junmon hidup-hidup seperti sia-sia. Tapi ia pun ingin memastikan hal tersebut sambil bertanya, jadi apa yang akan kita lakukan kepada kedua pendosa ini? Roman pun menjawab, kita akan mengeksekusinya di depan publik, tapi setelah memastikan keamanan seluruh rakyat. Dan kerja bagus, jika sampai keduanya melarikan diri, itu malah akan menimbulkan permasalahan lainnya. Mendengar kata-kata seperti pujian keluar dari mulut Roman tentu saja membuat hati Park Min-woo berbunga-bunga. Ekspresi wajahnya langsung berubah, yang awalnya seperti cemberut kini nampak sangat bahagia. Ia pun langsung memandu Roman menuju inti dari gelombang monster dan semuanya diselesaikan begitu cepat. Nah, beberapa wilayah yang sebelumnya mendukung ibu kota saat mengetahui kabar bahwa presiden telah mati, mereka pun langsung mengibarkan bendera putih sebagai pertanda menyerah. Tentunya mereka berharap jika Roman Dimitri mau mengampuni mereka, tapi sayangnya asumsi mereka salah. Walaupun mereka memilih untuk menyerah, tapi Roman tidak pernah mengampuni siapapun yang pernah menjadi musuhnya. Alhasil kini tepatnya di alun-alun tempat di mana Presiden Kim Jong-tae dieksekusi, seluruh pimpinan yang merupakan pembantu ataupun orang-orang dari Presiden Kim Jong-tae pun dikumpulkan. Mereka semua akan dieksekusi di hadapan publik. Roman juga meminta para wali kota yang mendukungnya untuk hadir dalam eksekusi tersebut. Nah, sejujurnya beberapa wali kota yang baru-baru mendukung Roman tidak memiliki harapan tinggi. Mereka mungkin bisa mengalahkan pemerintahan pusat, tapi pastinya akan mengorbankan banyak nyawa. Tapi ternyata asumsi mereka salah. Roman Dimitri bisa menghancurkan pusat dengan sangat mudah. Bahkan korban jiwa dari pihak mereka bisa dikatakan sangatlah sedikit.
sedikit. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan. Lalu beberapa saat setelahnya, Roman pun menaiki panggung untuk mengeksekusi para pejabat yang mendukung Kim Jong-tae. Tentu saja ada beberapa pejabat yang tidak menerima karena harus dieksekusi atas kesalahan yang telah mereka buat. Apalagi Roman ternyata memaafkan para prajurit. Jadi beberapa pejabat yang tidak terima meminta agar dimaafkan seperti para prajurit lainnya. Sayangnya Roman menolak karena menurutnya para prajurit tidak memiliki pilihan kecuali menerima apa yang diperintahkan oleh atasan mereka. Tapi beda halnya dengan para pejabat. Mereka adalah sosok yang seharusnya bertanggung jawab dengan apapun yang telah mereka lakukan. Jadi tidak ada kata maaf bagi para pejabat. Memang mereka bukanlah pemegang keputusan akhir, tapi mereka juga memiliki wewenang untuk melakukan hal yang merugikan masyarakat dan juga semena-mena terhadap rakyat sipil. Sebagai contoh adalah anggota parlemen Jo Dal-su dan juga penyidik Tae Jun-mon. Roman juga menceritakan sebuah kisah. Dahulu ada sosok kuat yang telah memenangkan pertarungan untuk menjadi seorang raja, tapi ia lebih memilih untuk mengampuni orang-orang yang ia lawan, dan alhasil ada seseorang yang masih tidak terima akan kekalahannya. Jadi saat si pemenang lengah, ia pun membakar seluruh kediamannya. Alhasil si pemimpin atau pemenang pun mati karena sifat naif miliknya yang memaafkan musuh-musuhnya. Tentu saja Roman tidak ingin kejadian seperti itu terjadi pada dirinya. Jadi ia pun memilih untuk mengeksekusi seluruh musuh-musuhnya tanpa ampun. Dan setelahnya Roman pun langsung mengeksekusi para pejabat. Nah, ternyata Kim Jong-hyuk sedikit memberikan saran kepada Roman. Ini adalah eksekusi publik, tentunya adalah kali pertama di Korea. Jadi Kim Jong-hyuk memberikan saran agar Roman sedikit memberikan keringanan agar para warga tidak takut kepada Roman yang bahkan tega mengeksekusi para pejabat publik. Tapi nampaknya Roman tidak setuju dengan usulan dari Kim Jong-hyuk. Tentunya ia memiliki pandangannya sendiri, dan setelah mengeksekusi para pejabat, Roman pun berpidato di hadapan rakyat-rakyatnya yang intinya Roman tidak menganggap jika dirinya adalah orang baik ataupun orang mulia. Tapi ada satu hal yang pasti, Roman tidak akan membiarkan orang-orang yang mempercayainya terluka ataupun menderita. Tapi bagi siapapun yang memberontak tidak ada kata ampun. Jadi bisa dikatakan eksekusi publik ini juga merupakan presiden kepada setiap orang bahwa tidak ada kata maaf bagi mereka yang memberontak ataupun melawan kehendak Roman Dimitri. Tapi untungnya sebagian besar warga nampaknya mempercayai perkataan Roman karena dari apa yang mereka lihat, Roman lebih mementingkan keselamatan warga Korea dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Beberapa saat setelahnya, Roman juga berkata kepada Kim Jong-hyuk, "Ingatlah, jika kau ingin terus mengikutiku, maka inilah caraku untuk menjadikan Korea sebagai pusat dari perubahan dunia." Roman juga langsung memerintahkan Kim Jong-hyuk untuk mengumpulkan seluruh pimpinan yang ada di Korea. Tentu saja Roman akan membahas masa depan dari Korea baru yang ia pimpin. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.